Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin menyampaikan materi mengenai desain produk dan jasa dalam konteks pengembangan produk. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan nama saya Amelia Jasmine. Dan saya Banifra Eriana Fantri. Langsung aja kita masuk ke materi. Apa sih pengembangan produk baru? Pengembangan produk baru adalah kunci untuk mendorong pertumbuhan dan daya saing perusahaan di era yang terus berubah. Memahami definisi, tantangan, dan strategi yang efektif akan membantu perusahaan menghadapi persaingan global dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Pengembangan produk baru berupa inovasi dan transformasi bisnis. Selanjutnya ada tantangan dan hambatan dalam pengembangan produk baru. Yang pertama, keterbatasan sumber daya. Ini mencakup kendala anggaran, tenaga kerja, dan waktu dapat menghambat inovasi produk. Yang kedua, ada persaingan ketat. Perusahaan harus selalu berinovasi untuk tetap unggul di pasar yang kompetitif. Yang ketiga, ada resistensi organisasi, yaitu budaya organisasi yang kurang mendukung perubahan dapat menghalangi pengembangan produk baru. Yang keempat, ada kesulitan memahami kebutuhan pelanggan, yaitu menerjemahkan permintaan pelanggan menjadi spesifikasi produk yang tepat adalah tantangan tersendiri bagi perusahaan. Setelah memahami tantangan dan hambatan, di sini ada strategi efektif untuk pengembangan produk baru. Yang pertama, ada fokus pada pasar, yaitu memahami dengan baik kebutuhan, preferensi, dan tren pasar akan membantu mengarahkan strategi pengembangan produk. Yang kedua, ada proses terstruktur, yaitu mengikuti tahapan pengembangan produk baru yang jelas akan meningkatkan efisiensi dan kualitas. Yang ketiga, ada kolaborasi lintas fungsi. Ini melibatkan tim multidisiplin akan mendorong inovasi dan memastikan produk yang dihasilkan sesuai kebutuhan. Mengapa pengembangan produk baru penting bagi perusahaan? Yang pertama, ini untuk meningkatkan daya saing. Produk baru yang inovatif dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Yang kedua, ada memenuhi kebutuhan pelanggan. Pengembangan produk baru memungkinkan perusahaan memenuhi permintaan pelanggan yang terus berubah. Yang ketiga, ada meningkatkan penjualan. Produk baru dapat membuka pasar baru dan mendorong peningkatan penjualan. Yang keempat, ada mengurangi resiko usang. Produk baru dapat menggantikan produk lama yang mulai kehilangan daya tarik. Selanjutnya, ada beberapa tahapan kunci dalam proses pengembangan produk baru. Yang pertama, identifikasi peluang. Ini memahami kebutuhan pasar dan tren yang sedang berkembang. Yang kedua, ada konseptualisasi, yaitu mengembangkan ide dan konsep produk baru yang memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, ada pengembangan desain, yaitu merancang dan membuat prototipe produk yang akan dihasilkan. Yang keempat, ada pengujian dan perbaikan. Ini mencakup menguji produk, mengumpulkan umpan balik, dan melakukan perbaikan sesuai kebutuhan. Yang kelima, ada peluncuran produk, yaitu memperkenalkan produk baru ke pasar dan menerapkan strategi pemasaran yang efektif. Oke, materi selanjutnya yaitu untuk memahami Quality Function Development atau sering disebut QFD. Yang pertama itu ada definisi dari QFD. QFD adalah metode terstruktur untuk menerjemahkan kebutuhan pelanggan ke dalam spesifikasi teknik produk. Selanjutnya ada tujuan dari QFD. Tujuan dari QFD ini untuk meningkatkan kualitas produk dengan memastikan produk sesuai dengan keinginan pelanggan. Setelah itu ada matriks QFD. QFD menggunakan matriks yang berhubungan suara pelanggan dengan karakteristik teknik produk. Selanjutnya ada proses QFD, yaitu metode QFD terdiri dari beberapa tahap metode dari identifikasi kebutuhan pelanggan hingga perbaikan produk. Materi selanjutnya setelah memahami tentang QFD, di sini ada manfaat penggunaan QFD dalam pengembangan produk.
Yang pertama itu ada fokus pelanggan. QFD memastikan produk sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Yang kedua, untuk peningkatan kualitas, QFD membantu mengidentifikasi dan mengatasi masalah kualitas lebih awal. Lanjut, yang ketiga ada kolaborasi tim. Proses QFD mendorong tim lintas fungsi untuk bekerja sama. Lanjut, yang keempat, itu ada efisiensi proses. Metodologi QFD memungkinkan pengembangan produk yang lebih terstruktur dan efisien. Selanjutnya yaitu ada kelemahan dan keterbatasan metode QFD. Yang pertama itu ada kompleksitas matriks. Matriks QFD yang rumit dan padat informasi dapat membingungkan tim. Yang kedua itu ada waktu dan sumber daya. Penerapan QFD membutuhkan banyak waktu dan sumber daya yang dapat membebani tim. Yang ketiga ada ketergantungan pada data. Keberhasilan QFD sangat bergantung pada ketersediaan dan kualitas data yang dikumpulkan. Yang keempat, itu ada kurangnya fleksibilitas. QFD kurang responsif terhadap perubahan kebutuhan pelanggan yang cepat. Adapun langkah-langkah metodologi QFD yang komprehensif. Yang pertama itu ada identifikasi kebutuhan pelanggan untuk mengumpulkan dan memahami kebutuhan, harapan, dan preferensi pelanggan. Yang kedua ada penyusunan matriks QFD, yaitu untuk menghubungkan kebutuhan pelanggan dengan karakteristik teknik produk. Yang ketiga ada penentuan target spesifikasi. Untuk menetapkan target spesifikasi teknik berdasarkan kebutuhan pelanggan. Yang keempat ada perencanaan produksi untuk merancang proses produksi dan strategi manufaktur yang mendukung spesifikasi produk. Lanjut, yang terakhir ada pengujian dan perbaikan, memvalidasi produk, mengumpulkan umpan balik, dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Jadi, kesimpulan materi dari yang kami bahas tadi, yaitu adalah pembangunan produk baru adalah kunci untuk mempertahankan daya saing dan memenuhi kebutuhan pelanggan. QFD adalah alat yang efektif untuk menerjemahkan kebutuhan pelanggan ke dalam spesifikasi produk. Meskipun memiliki keterbatasan, QFD dapat disesuaikan untuk menghadapi perubahan yang cepat. Kolaborasi lintas fungsi sangat penting dalam proses pengembangan produk baru yang sukses. Oke, kira-kira segitu aja ya materi yang kita bahas. Semoga ilmunya bermanfaat untuk teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.